Makotose mikirihi mata suntuk karena kasaku ya nama Tuhan, biar kami mulai 2016 ini bersama dengan Engkau. Tidak ada yang jalan sendiri, tapi semua kami jalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya sesuatu yang ilahi menyertai kami setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau luar biasa, dan semuanya sempurna adanya. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang ajaib, yang memimpin hidup kami, menuntun kami sepanjang 2015. Dan kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa turun buat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bicara Tuhan, 3 hari ini Engkau bicara dengan kuat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, ada satu statement yang menurut saya mengejutkan sekali, karena beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya terima akan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, dan dia memberikan akan sebuah nubuatan. Saya sudah bagi ke beberapa orang, mungkin sudah menyebar ke tempat saudara, tapi izinkan saya bacakan ini buat saudara, ini yang saya terima 1 atau 2 hari yang lalu. Ada sebuah pesan profetik tentang kegerakan Tuhan yang akan datang. Dia mengatakan begini, kegerakan Tuhan yang akan datang, yang akan segera datang, merupakan kegerakan dahsyat yang penuh kuasa, yang akan membuat gereja terheran-heran. Ini bukanlah seperti kebangunan rohani yang pernah kita lihat dan alami di masa lalu. Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa kegerakan yang akan datang ini akan sedemikian rupa, sehingga mereka-mereka yang terikat pada tradisi dan bersifat agamawi tidak akan bisa menerima bahwa kegerakan yang akan terjadi itu berasal dari Roh Kudus. Kegerakan ini akan menghasilkan terjadinya pertobatan jiwa-jiwa yang akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang dahsyat. Banyak denominasi besar akan menolak kegerakan ini. Juga mereka yang tidak siap akan menolak kegerakan ini. Dunia dan media massa akan menyebutnya sebagai kekacauan. Tetapi kuasa Roh Kudus yang dimanifestasikan akan membuat kegerakan ini tidak dapat disangkal lagi. Selama bertahun-tahun saya telah menubuatkan bahwa Tuhan sedang membentuk generasi Kristen baru, yaitu yang tidak terikat oleh tradisi dan liturgi gereja yang agamawi, tetapi yang siap untuk membuktikan kuasa Tuhan dengan demonstrasi Roh Kudus dan kuasa. Sekarang Anda harus bertanya pada dirimu sendiri, bisakah aku bertempur bersama-sama dengan orang lain yang tidak seperti diriku? Bisakah aku bertempur melawan kuasa kegelapan bersama dengan orang-orang yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang berbeda? Bisakah aku menghancurkan benteng-benteng musuh dengan bantuan seseorang yang tidak bisa diterima oleh gereja tradisi? Saya tahu banyak dari Anda adalah anggota gereja baik-baik dan terhormat. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang membaca berita ini dikenal sebagai orang yang memberontak, yang tidak bisa diterima di mana-mana. Sejak awal pelayanan saya selalu menjadi seorang pelayan yang berusaha untuk memenangkan jiwa dengan cara-cara yang tidak selalu sejalan dengan gereja-gereja tradisional. Saya tahu bagaimana rasanya menjadi pionir-pionir. Saya tahu bagaimana rasanya hidup bagi Tuhan, tetapi tidak diterima kemanapun saya pergi. Tuhan telah memanggil saya untuk membentuk God's Victorious Army, untuk menuai tuaian akhir zaman. Tidak peduli apakah mereka kelihatan seperti orang Kristen baik-baik atau bukan.
Orang Kristen seperti ini mungkin tidak mempunyai gelar teologia. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak memakai jas dan dasi. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak berjalan dengan cara seperti yang Anda inginkan. Orang Kristen seperti ini mungkin tidak berbicara seperti yang Anda inginkan. Tetapi orang Kristen jenis baru ini merasa tidak perlu memberikan kesan khusus pada gereja-gereja besar. Dia tidak puas hanya berkhotbah di lingkungan baik-baik dan menerima persembahan. Kristen jenis baru ini akan menentang hikmat manusia dan mulai melakukan kehendak Tuhan tanpa peduli sikap lingkungan dan sekitarnya. Bagaimana sikap Anda jika Anda melihat orang-orang Mormon, saksi Yehova, dan orang-orang agama lain mulai bertindak melawan kuasa kegelapan dan memenangkan jiwa bagi Kristus? Apa kita siap menerima mereka? Apa kita siap mengajak mereka, para pecandu narkoba, narapidana, dan PSK yang telah menerima Kristus untuk masuk dalam pasukan garis depan penginjilan? Kalau Anda ingin jadi bagian dari kegerakan yang akan datang ini, bersiaplah untuk menerima perubahan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Kita tahu Tuhan telah menempatkan para pemimpin rohani di dalam gereja untuk membawa orang-orang kudus berjalan sesuai dengan kehendaknya. Banyak orang yang telah mengajar dan bernubuat mengenai kegerakan Tuhan yang akan datang ini dengan mengatakan bahwa kegerakan ini tidak akan mengikut sertakan para pemimpin gereja atau pemimpin pelayanan besar. Waspadalah, pendapat ini muncul karena banyak pelayan-pelayan kecil di dunia ini yang tidak mau tunduk kepada otoritas rohani yang telah Tuhan tempatkan dalam gereja. Dan mereka mulai menyebarkan ajaran-ajaran dan doktrin yang keliru. Jangan terkecoh dengan doktrin semacam ini. Kegerakan Tuhan yang akan datang ini akan mencakup pelayan-pelayanan tingkat bawah, orang-orang Kristen, dan pelayanan-pelayanan biasa, maupun pemimpin-pemimpin gereja besar yang diurapi, yang telah ditetapkan Tuhan bagi tubuh Kristus. Anda akan bisa mengenali kegerakan ini. Engkau pasti mengenali pengurapan dari Roh Tuhan, tidak peduli apapun situasi yang ada di sekitarmu atau gerejamu. Yang membuat saya kaget, ini sebetulnya nubuatan disampaikan oleh Morris Sirulu beberapa hari yang lalu. Saudara sekalian, saya kenal beliau cukup lama, dan dia termasuk orang yang menurut saya beda dibandingkan orang yang lain. Saya tidak pernah tahu bahwa pada masa awal dari pelayanannya, seperti yang dia katakan, dia hidup dari penolakan satu kepada penolakan berikutnya, dan dia belajar untuk hidup dari semua keadaan seperti itu. Dan hari-hari ini sebetulnya kesehatannya sudah tidak terlalu prima lagi, beberapa ministrinya dibatalkan, dan dia harus lebih banyak istirahat. Tapi saya kaget ketika awal tahun ada konferensi dan dia menubuatkan akan hal seperti ini. Saya tidak percaya bahwa dia menerima Mormon dan saksi Yehova. Anda jangan salah mengerti ya. Yang dia maksudkan adalah nanti pada waktu Tuhan melawat, saudara. Bahkan dia berkata, orang-orang agama lain itu mendadak akan tiba-tiba bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ini baru terjadi waktu kita buat The Great Awakening kemarin. Ada teman-teman yang membawa teman-temannya yang belum Kristen sama sekali. Jadi begitu mereka datang, tiba-tiba dijamah Tuhan, beberapa orang tumbang dalam roh, mereka dikuasai roh Tuhan. Begitu mereka buka mata, mereka berkata begini, orang harus percaya Yesus. Coba Anda kalau cek KTP-nya, tidak pasti bukan Kristen. Tapi orang ini tiba-tiba berkata, harus terima Tuhan Yesus. Yang dia maksudkan akan terjadi banyak peristiwa yang seperti itu. Minggu kemarin kami baru baptis satu sekolah siswa akademi tertentu di kota Semarang. Mereka memang tiap minggu ke gereja sebetulnya. Pada waktu selesai Great Awakening, mereka mengalami jamahan Tuhan. Dan minggu lalu yang minta dibaptis 57 orang. Dari satu akademi, saudara. Mereka berikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar sampai dengan hari ini,
ada begitu banyak kesaksian bagaimana orang-orang hidupnya dijamah Tuhan. Berbagai persekutuan doa yang dibuat mereka yang selama ini mati, tiba-tiba hidup kembali. Persekutuan mahasiswa hidup kembali. Kenapa? Roh Tuhan sedang bekerja. Nah, apa yang akan Tuhan kerjakan nanti jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Itu akan melampaui kemampuan otak kita untuk bisa mengerti. Yang saya terus terang sedih ketika masuk tahun ini, saya menghadapkan hidup saya ke Tuhan, saya berdoa ke Tuhan, dan sampai dengan tadi pagi, subuh jam 3, Tuhan bangunkan saya. Dan dia berkata begini, nak, tahun ini akan terjadi sebuah perubahan besar-besaran dalam gerejaku. Dan dengan sedih Roh Kudus berkata, ada banyak sulung tidak akan menikmati pestaku. Mereka hanya akan marah di luar dengan apa yang aku kerjakan, dengan anak-anak yang baru pulang, di mana aku beri mereka jubah yang baru, cincin dan kasut, dan aku pestakan mereka dengan pesta rohani yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, ada banyak sulung, mereka hanya tinggal di luar, tidak akan menikmati apapun, dan mereka tinggal dalam kemarahan. Saudara, saya berdoa tidak ada sulung di sini. Dan Anda tidak usah jadi bungsu yang harus murtad dulu. Tapi mari kita ikut acaranya Tuhan. Ikut pesta rohaninya Tuhan. Ikut apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ada sangat banyak hal yang sedang rohnya kerjakan. Nah, sebelum kita belajar firman, saya mau ajak Anda lihat klip akan The Great Awakening. Bagi teman-teman yang tidak sempat ke Semarang, mungkin ini akan menolong saudara untuk melihat cuplikan. Saya tahu tidak mewakili sama sekali akan semua yang terjadi, tapi saya berharap dengan ini semua Anda akan bisa mengerti apa yang kira-kira terjadi dan kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Silakan. Persembahkan acara 2 hari ini ke dalam tangan Tuhan, karena semua ini asalnya daripadamu. Kami akan mengalami kebangkitan yang besar, gerejamu dibangkitkan, anak-anak Tuhan dibangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. I'm coming, get away. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. We are here for the Great Awakening. Kita ada di sini untuk satu kebangkitan yang besar. We are here believing God is ready to do something fresh and new in Indonesia. Kita ada di sini karena kita siap Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Amen. Amin. And oh, we'll never stop loving you. Come on. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh.
Siapa yang tidak sempat hadir di Semarang waktu Great Awakening? Well, Anda hanya lihat 5%-nya itu tadi sebetulnya. Baik, saudara sekalian, saya dalam 2-3 hari ini akan mencoba untuk sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Ini berlaku sebetulnya buat semua kita, tapi saya merasa ini pesan buat gereja Tuhan di Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Bahkan Tuhan berkata, akhir bulan nanti saya ada KKR di satu gereja Australia di Melbourne. Tuhan berkata, sampaikan nak, karena ada acara di mana mereka berdoa buat bangsa dan negara Australia pada hari kemerdekaan Australia. Bantu doa akhir bulan, saya mesti ke Australia, awal Februari saya harus ke Washington DC, ada undangan dari Kongres dan Senator yang setiap tahun mereka buat breakfast dengan presiden mereka. Dan banyak hal yang harus dikerjakan dalam kira-kira mungkin 10 hari. Tapi saya mau berkata buat saudara bahwa ini merupakan hari-hari yang sangat serius. Saya sendiri berkata Tuhan, pegangi hati kami semua, supaya kami bisa ada tepat dalam pusat kehendak Tuhan yang sempurna. Hari-hari ini saya melihat ada orang-orang yang secara manusia saya berkata, please Tuhan, bukankah gerejamu membutuhkan orang-orang seperti ini? Sebab saya melihat pada waktu acara GA itu, kalau Anda mengerti, malam hari pertama tanggal 29, seluruh Semarang hujan lebat, saudara. Yang tidak hujan, cuma areal The Great Awakening aja. Itu dipayungi Tuhan. Ada jemaat saya pulang sebentar, dan pada waktu dia pulang, sore itu dia balik. Dari rumahnya itu hujan keras sekali, dia naik motor. Dia bilang, waduh Tuhan, ini acara seperti apa? Dan itu lapangan yang kami pakai, saudara. Kalau kena hujan lebat, jadi lumpur tuh. Karena kita belum bisa membuat keras semuanya. Jadi ini bergantung penuh pada Tuhan. Itu hujan lebat sekali. Dan dia makin memacu motornya, karena dia ingin segera ke sana, siapa tahu butuh pertolongan. Dia membayangkan akan chaos ini pasti, chaos. Pada waktu dia menjelang masuk areal dekat Holy, saudara, itu dia ngomong gini, hujan itu seperti ada garisnya. Ini basah, langkah ke depan, satu garis lurus, terang tidak satu tetes pun. Begitu dia melewati daerah yang terang itu, saudara. Begitu dia lewati, nangis, saudara. Dia nangis meraung-raung di motornya. Dia langsung ke sana, lihat semuanya kering. Tidak ada satu tetes yang jatuh yang keras. Dan saya melihat Tuhan luar biasa. Sebagian peserta itu kami inapkan di tempat namanya seperti Jateng Mini lah, di sebelah kami itu ada. Nah itu waktu malam, saudara. Kan itu tempat tidur ya. Itu teman-teman daerah tuh ajaib. Diberi ruangan, gol gede begini, dikasih AC, nggak kuat. Wah enak tidur di luar, yang laki ini ya. Buka baju, atapnya langit. Nah ini kayak di rumah begini, bayangin saudara. Nah itu tempat itu saja hujan. Jadi waktu ditinjau oleh panitia, yang jaga ngomong begini sama seorang istri hamba Tuhan. Dia ngomong gini, Bu, ngundang pawang dari mana? Dia berkata, jawabnya, ini pawangnya semua tidur di sini. Tidak percaya Bu, nggak bisa. Kenapa kok nggak percaya? Dia ngomong begini, ini nggak mungkin kebetulan. Karena hujan itu berhentinya di garis tertentu. Ini aneh, dia bilang, saya lihat dengan mata kepala sendiri, itu garis. Satu langkah saja ke sana, kering sama sekali. Dia berkata, ini kalau tidak ilmunya tingkat tinggi, tidak bisa. Ini kalau enggak pawang super hebat, enggak mungkin. Orang pawang biasa aja paling-paling itu enggak bisa, ke garis itu enggak bisa. Ini garis. Ya dia enggak tahu. Di atas Ibu Susiati khotbah, toet. Itu 24 jam toet itu saudara. Semua gunakan tanda petik ilmu yang mereka bisa. Yang imam holy pendamaian, yang so far paling ketahuan kan, bunyinya saudara. Sampai setan pun merinding kabur semua saudara.
Yang biasa nengking, yang pakai banner. Tapi saya melihat itu Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saya sedih sebetulnya begini saudara. Ada seorang jemaat yang tulis di PP-nya dia, di statusnya dia ngomong begini. Saya melihat Tuhan melindungi, memberkati dengan luar biasa. Saya melihat ribuan anak-anak muda, mungkin puluhan ribu anak muda dilawat Tuhan. Mereka dijamah, memberikan hidupnya pada Tuhan. Dia mengatakan begini, apanya yang salah sehingga banyak gereja berkata ini sesat? Di mana sesatnya ketika Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita? Dan itu tanda tanya besar, saudara. Tidak tahu siapa yang harus menjawab itu. Yang jelas bukan saya yang harus menjawab. Karena saya tidak mengatakan itu sesat, saudara. Tapi ini sesuatu fakta yang saya pikir ya, di tahun ini akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Saudara, Tuhan bicara dengan saya, dia berkata gini, nak, pelajari saat orang Israel masuk tanah Kanaan. Pelajari saat orang Israel masuk tanah perjanjian. Kamu akan belajar sangat banyak. Dan itu jadikan sebagai sebuah peringatan buat kalian masuk tahun 2016. Ada berbagai poin yang saya dapatkan dari Tuhan, tapi izinkan saya bagi beberapa buat saudara, dan sisanya kita akan lanjutkan besok dan lusa. Saudara, apa hal pertama yang harus diperhatikan? Mari kita lihat Bilangan pasal 32, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bilangan pasal 32, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yaeser, Nimra, Hashibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Coba perhatikan saudara, ini kondisinya. Untuk masuk tanah Kanaan dari arah Mesir, maka orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Dan begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka masuk namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dari kecil kita diajari lagu menyeberang sungai Yordan. Ya toh? Anda pernah dengar lagu itu? Untuk masuk Kanaan harus nyebrang Yordan. Tetapi sebelum Yordan, di pinggir Yordan itu tanahnya memang sudah subur. Karena kan sungai itu kanan kirinya tanah. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan sudah merupakan tanah yang subur. Dan rupanya tanah yang sebelum masuk Kanaan itu tanah yang baik untuk peternakan. Saudara, ada 3 bani sebetulnya, Ruben, Gad, dan separuh yang Manasye. Alkitab berkata, ternak mereka memang sangat banyak. Satu hari ketika mereka mendekati tanah Kanaan, mereka melihat, loh, ini belum masuk Kanaan loh. Tapi tanahnya sudah begitu subur, dan ini baik buat peternakan. Lalu ini permintaan mereka, jangan haruskan kami menyeberangi Yordan. Biarkan kami punya tanah ini saja, tidak usah masuk Kanaan, gak apa-apa, kami mau di sini saja. Kalau Anda melihat cerita berikutnya di Alkitab ini, Musa marah. Tapi kemudian mereka berkata, begini katanya, bukannya kami tidak mau membantu yang lain untuk memenangkan akan masuk tanah Kanaan.
Sebetulnya dia berkata, kami akan bantu supaya tetap bisa masuk Kanaan. Kami akan perang untuk saudara-saudara kami. Dan akhirnya oleh Musa itu diizinkan, saudara. Tapi ini yang Tuhan bicara dengan saya di awal tahun. Dia berkata begini, sebenarnya orang Kristen itu dasarnya terbagi dua. Yang pertama adalah orang yang menempuh destininya berdasarkan apa yang dia punya dan apa yang dia butuhkan. Tapi ada orang Kristen yang menempuh destininya berdasarkan siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Saudara, Ruben, Gad, dan Manasye, oleh karena ternak mereka banyak, mereka mengabaikan tujuan Tuhan yang sangat mulia, yaitu membangun sebuah bangsa. Di seluruh dunia ini hanya ada satu bangsa yang dibangun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, namanya Israel. Bangsa lain berkembang oleh karena sebuah proses. Israel terbentuk karena Tuhan. Mereka tidak bercampur dengan bangsa lain, hanya terdiri dari keturunan Yakub dan 12 anak lakinya. Dan Tuhan berkata, aku mau bangun sebuah bangsa yang besar. Tapi ada suku-suku yang tidak ngerti, bahkan mungkin gak peduli soal adanya visi sebuah bangsa yang Tuhan mau buat. Mereka hanya peduli dengan bagaimana membuat ternak kami makin berlipat kali ganda. Saudara sekalian, saya mau beritahu, apa yang salah Pak dengan ternak berlipat kali ganda? Tidak ada yang salah. Tapi itu hanya sekedar apa yang kamu inginkan dan yang kamu punya. Saya punya ternak, ya saya cari tanah untuk peternakan. Tetapi tidak lebih dari itu. Padahal tujuan Tuhan itu membangun sebuah bangsa. Dan sampai sebegitu menariknya, membangun akan kekayaan sendiri, membangun cita-cita manusia sendiri, itu begitu menarik. Sampai mereka berkata, lebih baik kita sangkali siapa kita sebenarnya. Saudara, Abraham dipanggil sebagai orang Ibrani. Sejak saat itu orang Israel juga namanya orang Ibrani. Yusuf disebut sebagai orang Ibrani. Anda tahu kata Ibrani? Ibrani artinya one from beyond. Seseorang yang berasal dari seberang. Artinya orang itu pernah nyeberangi sesuatu. One from beyond, mereka nyebrang sesuatu dan mereka di situ. Maka hakikat orang Ibrani, keturunan Abraham adalah orang yang selalu mau crossover, orang yang selalu mau menyeberang. Hari itu mereka berkata, jangan suruh kami nyebrang. Apa yang sebetulnya ada di dalam mereka sangkali, sehingga membuat mereka tidak pernah bisa mencapai akan destininya. Dan hari ini Tuhan berkata ada banyak orang-orang percaya yang sebetulnya seperti itu. Mereka tidak mencapai rencana Tuhan dalam hidupnya, karena yang dikejar hanya sesuatu yang baik untuk pribadinya. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang mengerti sebenarnya apa sebetulnya planning Tuhan buat kehidupan kita. Kalau saudara hanya melayani kebutuhan manusiamu sendiri, Anda sedang jalan dalam sebuah rencana yang kecil, yang pendek, yang tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau saudara masuk terhisap menjadi apa yang Tuhan mau, engkau dengan otomatis akan jadi besar, saudara. Banyak orang hanya berkata, Pak, saya mau jadi besar, saya mau jadi besar. Untuk apa? Tanpa engkau ingin seperti itu, kalau engkau melayani kehendak dan tujuan Tuhan, percayalah otomatis Anda akan jadi besar. Kalau kita melayani kehendak Tuhan yang besar, akan membuat Anda dan saya jadi besar di hadapan Tuhan dan manusia.
Tapi sebaliknya kalau kita hanya mengejar karena aku punya ternak, biarkan aku di sini, jangan suruh kami nyeberangi Yordan. Sebetulnya cara berpikir seperti itu dimiliki oleh banyak orang Kristen dan gereja. Ini ngomong terus terang, ini salah satu keprihatinan saya yang paling dalam, saudara. Selama mempersiapkan acara The Great Awakening adalah reaksi dari saudara-saudara sendiri. Entah dari mana ketakutan mereka begitu besar dengan berkata, nanti kalau kita kirim orang-orang kita ke sana, semua pindah jadi JKI. Saya berkata, jangan nubuatin saya begitu. Aneh tuh. Sampai ada pendeta yang tidak saya modali loh. Datang ke pendeta-pendeta lain, hanya mau cerita, berkata begini, kamu tahu nggak kalau Petrus Agung habis buat acara pasar murah, itu di video, terus dia ke Belanda minta duit sama orang Belanda. Mohon maaf ini saudara, Belanda memang sudah jauh, tapi nggak pernah kirim duit nih. Saya juga nggak bisa bahasa Belanda kecuali eten en slapen, saudara. Tapi yang terjadi begitu. Saya bilang, dari mana idenya? Ya ini dia baru pulang dari Belanda. Saudara, untung terdengar satu teman saya, dia berkata gini, Pak, hati-hati loh Pak. Tahun ini Pak Petrus tidak ke Belanda sama sekali. Tapi saya dengar begitu. Dari mana itu? Saya nggak bisa ngerti itu. Ketakutan itu bisa menciptakan halusinasi. Nih ya, saya beri contoh nih, tapi jangan ditiru, saudara. Nanti malam, pulang dari sini, nonton film horor. Terus matikan lampu di rumah Anda. Coba. Nanti isinya sepanjang malam merinding. Kenapa? Itu film menciptakan sebuah ketakutan di jiwa orang. Ketakutan itu menciptakan halusinasi. Nah, kalau orang tidak ngerti tujuan Tuhan, cara berpikirnya akan begitu. Ini suku yang punya ternak banyak, memang Alkitab berkata ternaknya banyak. Tapi Alkitab berkata mereka melihat tanah subur, bagus buat peternakan. Mereka nggak peduli loh, namanya tanah perjanjian, nggak peduli. Saudara, tahu nggak yang paling konyol dari semuanya? Ini saya beritahu nih. Contoh nih ya, contoh. Ini ada air di sini. Ini air mungkin sama dengan air yang lain. Mungkin. Tapi seandainya air yang saya pegang ini, botol yang saya pegang ini, saya berkata kepada saudara, saudara sekalian, saya baru dapat satu botol air dari Ratu Elizabeth. Dan beliau memberikan air ini kepada saya, karena beliau berkata begini, ini air dari sumur Yakub yang di Bethlehem, yang pernah diambil oleh Triwira. Aku hanya punya sisa sekian. Dari buyutku minum sedikit. Tinggal sekian. Di dalam air ini ada perjanjian Daud. Karena aku adalah keturunan Raja Daud. Loh, kalau Anda lihat sejarahnya betul. Sampai sekarang itu. Ini masih keturunan Raja Daud. Dan dia datang ke saya, dia berkata, saya khusus datang mampir di Balai Samudra sore ini. Sudah pulang sih, orangnya sudah pulang. Sudah terbang lagi. Dia berkata, aku berikan sisa air ini untukmu. Saya mau tanya, ini air beda atau sama? Hah? Siapa yang bilang sama? Angkat tangan. Dengan air yang lain. Saya bilang sama. Angkat tangan. Siapa yang bilang beda dengan air yang lain? Selalu memang ada dua pendapat. Karena itulah Ruben, Gad, dan Manasye berkata, ini tanah nggak ada janjiannya sama Tuhan, nggak ada covenantnya sama Tuhan, toh bagus kok. Sama aja sama yang itu.
Menurut saya, kalau saudara mengerti yang namanya perjanjian, tanah di seberang itu bukan soal bagus mana, tapi itu ada tanda tangannya Tuhan yang ini tidak ada. Kalau saudara harus pilih, Anda pilih yang tidak ada covenant perjanjiannya dengan Tuhan. Menurut saya, itu cara berpikir paling pendek, konyol, goblok, dan tidak mengerti kebenaran. Kita tidak pernah Tuhan berkata, aku mati nak, dengan mati cara ngeri badannya hancur, untuk lu punya gereja besar, kolektanya gede, dan lu nikmati sendiri. Nggak pernah. Saya bolak-balik di Alkitab, nggak ada itu. Sampai indeks saya lihat siapa tahu di situ, nggak ada, saudara. Nggak ada. Pernahkah Anda berpikir bahwa Yesus itu mati, badannya hancur untuk kita? Hanya punya bisnis besar dan kaya raya? Bayangin. Kita ini seringkali hanya mengejar sesuatu yang kita butuhkan, karena ini kebutuhan saya punya ternak banyak, saya butuh daerah peternakan. Kekonyolan yang paling mengerikan adalah dia tidak mau menyeberangi Yordan, dia berkata ini aja sudah cukup. Secara fisiknya kelihatannya begitu. Tapi kalau saya perhatikan Ruben misalnya, ini kan sulungan. Emang dia nggak pernah bisa menghargai sebuah covenant sih. Saudara tahu dia kehilangan kesulungannya. Dia berzina dengan gudeknya Yakub. Ini memang dasarnya anak sulung yang satu ini gak peduli dengan covenant. Maka seluruh bangsa juga gak peduli. Musa akhirnya berkata, oke, silahkan. Tapi itu sebuah pilihan bodoh sekali. Karena apapun yang bagian daripada perjanjian dengan Tuhan, jaminannya luar biasa. Karena itu saya mau berkata demi kasih Tuhan, cari di mana itu ada perjanjian dengan Tuhan, saudara. Lakukan yang di mana ada perjanjian dengan Tuhanmu. Jangan pilih oleh karena itu menyukai saya butuh itu. Saya nggak punya pembanding, kesuburannya dan sebagainya, saya belum bisa mengerti itu. Seandainya sama, tetap yang punya bobot adalah yang ada covenant-nya dengan Tuhan. Begitu menyeberangi Yordan, itu namanya promised land, tanah perjanjian. Tuhan sumpah janji dengan mereka. Dan mereka tidak mau. Itu sama gini loh saudara, Anda misalnya di luar dijual misalnya buku yang saya tulis tentang rekan sekerja Tuhan misalnya ya. Terus misalnya saya berkata, siapa beli satu dapat gantungan kunci cantik. Maka yang Anda rebutan adalah bukan bukunya, gantungan kuncinya. Ya terima kasih menghargai gantungan kuncinya. Tapi itu kan hanya bonusnya. Saudara bisa ngerti nggak? Gantungan kunci tidak mengubah hidup Anda. Anda baca buku ini mengubah kehidupan saudara. Dan itu yang tidak dimengerti oleh 3 suku ini, atau 2,5 suku tepatnya. Tahun ini, kejar yang merupakan perjanjian Tuhan. Kejar yang namanya perjanjian dengan Tuhan. Saudara akan melihat sesuatu yang berbeda akan berlaku dalam hidupmu. Fokus kita terlalu banyak hanya membangun untuk kepentingan manusia kita. Sedang kita itu hanya menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Ada orang lebih dari 1 datang ke saya. Dia berkata begini, Pak, saya punya proyek pekerjaan ini Pak, tender ini besar Pak. Tolong doakan Pak. Ini untuk GA Pak, untuk kegerakan membiayai
The Great Awakening. Ya bohong toh. Bohong nggak kira-kira? Bohong. Saya tanya, kalau Bapak menang tender ini, Bapak dapat uang berapa? Wah, saya akan dapat 1 miliar, Pak. The Great Awakening minimal 10 sampai 11, saudara. Yang 10 M dia nombokin nggak? Menurut saya ini, mohon maaf nih ya, paling-paling dia kasih 100 juta per puluhannya. Ini Pak, biaya Great Awakening. Aduh. Bukan menghina uang kecil, tapi Anda sedang menggunakan Tuhan. Dan dia pikir bahwa Tuhan itu terus terharu. Wah, aku terharu. Surga menangis, terharu. Anak ini sampai tender untuk membiayai The Great Awakening. Saudara pikir surga terharu? Banjir dunia kalau malaikat nangis terharu begitu, saudara. Itu kan sebetulnya jahat. Tuhan lagi punya tujuan tertentu, dimanfaatkan. Loh, Tuhan itu tidak pernah menyuruh Anda kecuali dia suruh loh ya. Kamu yang bayari semua, enggak pernah kan? Tapi saudara, ini yang terjadi kan. Berkali-kali sebetulnya kita hanya sekedar memanfaatkan Tuhan. Dan kita berkata, oh kalau aku begini, Tuhan akan tahu dia berkati aku. Tuhan tidak bisa Anda manfaatkan. Dalam kemahatauannya dia ngerti kok. Dan selalu saya dapat berkata selalu, makin begitu makin gak dapat apa-apa. Lalu ngancam, nanti terserah lo, Great Awakening gimana lo, kalau saya gak berhasil. Tenang Bu, masih banyak yang lain. Bumi dan seluruh isinya Tuhan yang punya. Tapi jangan manfaatkan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, jagai, minta roh Tuhan jagai hati kita. Masuk 2016 ini. Tidak ada lagi play game, main-main dengan Tuhan. Yang kedua, coba lihat Yosua pasal yang kelima. Yosua pasal 5, ayat 13 dan 14. Yosua pasal 5, ayat 13 dan 14. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Bahasa Inggrisnya dikatakan neither, tidak dua-duanya. Dia tanya, kamu kawan atau lawan? Enggak dua-duanya. Terus dikatakan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara sekalian, ini yang harus diwaspadai. Yaitu ada sebuah pola pikir atau mentalitas yang hanya memberikan sepertinya di dunia itu hanya ada 2 kutub. Kawan atau lawan. Tadi Anda mendengar nubuatan, Morris Cerullo berkata, apakah Anda siap ini bergerak dengan orang yang tidak sama dengan saudara? Saya perhatikan ya, sebuah kelompok, siapapun apapun itu, apakah gereja, yayasan, persekutuan, apapun itu, saya perhatikan begini, ini polanya berulang. Pertama kali ketika dia baru mulai tidak terlalu jelas bentuknya, dan biasanya itu sangat bagus, tapi makin hari, makin lama, tiba-tiba polanya makin terbentuk, saudara. Polanya makin kelihatan, makin kelihatan, makin kelihatan. Dan itu membedakan dia dengan yang lain. Lalu ketika dia sudah mulai dapat pola atau warna tertentu, kecenderungannya adalah, kamu sama dengan aku atau tidak? Begitu tidak sama, dia lawan. Nah biasanya tidak langsung berkata kamu lawan, kamu tidak sama dengan aku, kamu lawan, tidak saudara. Biasanya orang ini akan seperti ini. Perbedaan tidak dilihat sebagai sebuah kekayaan. Perbedaan itu justru gini, kalau ada orang yang tidak seperti kita, awalnya kita belajar mentertawakan mereka. Semua permusuhan itu dimulai dengan mentertawakan.
Anda ketemu gereja tertentu, Anda tiup shofar. Dia tanya, itu apa sih? Dalam hati, goblok, ini aja nggak tahu. Shofar call. Tapi di luar kata, oh shalom, ini shofar. Di hati goblok banget ini orang ini. Nggak terdidik ini. Begitu Anda seperti itu saja, engkau sudah anggap rendah orang lain. Nanti ujungnya, kalau itu sikap diteruskan ya, akan jadi lawan saudara. Apapun yang dikerjakan Anda tertawakan. Yosua tadinya begitu, ada orang datang malam-malam dengan pedang terhunus. Dia memang seorang panglima perang. Pertanyaannya adalah, kamu kawan atau lawan? Jawabannya apa? Enggak dua-duanya, neither. Bukan. Dia berkata, aku panglima bala tentara Tuhan. Artinya, Tuhan tidak bisa Anda tarik-tarik dalam peperangan melawan saudaramu sendiri. Percayalah, seperti itu memang. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengungkapkan dengan sangat jelas. Coba lihat 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, saya ini sedang introspeksi diri dan saya mengingatkan teman-teman sebanyak saya bisa. Begitu acara GA selesai, orang berkata dahsyat. Tapi saya ingatkan semua teman-teman, jangan anggap rendah orang lain. Terutama kalau Anda merasa sedang berjasa. Bahaya besar. 1 Korintus 3 ayat pertama sampai 8. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Bayangin dia ngomong gini, aku tuh ngomong ke kamu seperti dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun, ini yang gawatnya, kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, apa indikasinya bahwa kita ini masih duniawi? Dia berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Dia berkata, jadi perselisihan, iri hati, seperti itu kan, menunjukkan itu duniawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sekarang ini betapa mudahnya kita jadi orang duniawi, atau ternyata kita masih duniawi. Kalau kita lagi gagal dalam pelayanan, kita tertunduk, kita tiarap, saudara. Tapi yang berbahaya ini setelah kita seperti orang berkata, wah ini berhasil nih, wah ini hebat nih, wah ini sukses ini. Dengan begitu gampang kita akan menghakimi orang lain dengan berkata, ya, kamu gak bisa ada apa-apa, lu gak bisa kerja, lu gak bisa gini, lu gak pengalaman. Terus kita kata, wah ya konyol, goblok, bla 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 bla. Dengerin baik-baik, saudara. Tuhan ngomong sama saya begini. Nah, kalau engkau punya kekuatan dan itu masih bisa engkau gunakan untuk menutup kelemahan saudaramu, kamu harus bersyukur dan tetap rendah hati. Sebab kalau kekuatanmu engkau pakai menghina kelemahan saudaramu, kalau kekuatanmu engkau pakai merendahkan kelemahan saudaramu, satu kali bisa terjadi, Tuhanmu memberikan anugerah khusus kepada saudaramu yang lemah itu, sehingga satu titik tidak membutuhkan lagi bantuan kekuatanmu. Kamu tidak akan pernah ambil bagian
dalam pekerjaan Tuhan yang besar lagi. Karena ini terus terang begini saudara, kecenderungannya kita begitu. Kita ngomong jiwa-jiwa, oh kita ke bangsa-bangsa. Ada gereja berkata gini, kok bisa ya? Dalam hati berkata nih, hahaha iman kecil loh, nggak ngerti akhir zaman, tidak ngerti hati Tuhan, tidak tahu ya kurang 3 menit. Dan itu kita jadikan bahan olok-olokan mereka. Sekali 2 kali mungkin masih oke. Anda sudah lakukan itu beberapa kali, engkau tiba-tiba merendahkan orang itu. Ketemu, oh gereja ya, Anda merendahkan dia. Tanpa Anda sadari yang engkau rendahkan itu, orang yang olehnya Yesus mati dengan cara mengerikan di salib untuk orang itu. Apa hak kita merendahkan orang lain? Orang yang rohani tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Saya punya struggle memang. Untuk bagaimana mengajak hamba Tuhan, gereja-gereja, ngerti ini panggilan Tuhan. Tahu aku tidak akan buka cabang di sebelah gerejamu. Saya sudah bergereja 25 tahun lebih. Dan saya berkata buat saudara, saya enggak buka cabang. Cari ada jika Injil kerajaan di mana? Di kota lain. Tapi saya mau berkata buat saudara, sekalipun itu mereka berkata, kita nggak mau tahu, pokoknya aku takut. Ya selesai buat saya. Tapi itu bukanlah bahasan tiap hari yang kita sampai olok-olok kita ejek mereka, kita rendahkan mereka. Karena sebenarnya saudara sekalian, orang lain mungkin punya kekuatan lebih hebat dari kita. Orang lain mungkin punya dana lebih gede dari kita. Dan mungkin diam-diam mungkin ada gereja-gereja kecil yang kita nggak pernah ngerti dan tidak pernah kita hormati. Yang tiap hari berdoa, puasa, sembahyang, datang ke Tuhan tanpa publisitas apa-apa, tanpa membuat klip. Tapi itu mereka bersuara lantang di hadapan Tuhan. Yosua belajar untuk tidak berkata kawan atau lawan. Panglima kerajaan Tuhan berkata neither. Sebab panglima ini bukan hanya mimpin Yosua dan tentaranya. Saya percaya dia pimpin pasukan malaikat dalam jumlah besar. Dan dia berkata, aku tidak tunduk padamu ya. Kamu yang mesti tunduk kepada kami. Karena aku diutus oleh Tuhan. Dia berkata, tidak kawan, tidak lawan, neither. Nah, apakah sikap hati seperti ini kita masih bisa miliki? Seringkali saya lihat itu dalam hidup banyak orang. Kadang-kadang dalam daging manusia saya pribadi, ada kecenderungan muncul-muncul seperti itu. Kalau hari ini saya ngomong keras, saya sedang memperingatkan diriku sendiri. Tenang, tidak usah tersinggung saudara. Saya sedang menyinggung perasaan saya sendiri. Secara baik-baik. Tapi ini yang ngeri terjadi. Saya lihat itu di mana-mana. Begitu kita berhasil, begitu kita besar, begitu kita sukses, kita merasa kita paling hebat. Saya kan pernah ngomong ke saudara berkali-kali. Di antara 6 hamba Tuhan, 7 sekarang, Pak Samuel sudah keluar. Saya yang paling gak bisa apa-apa. Saya juga gak bisa jalani kayak Pak Samuel 10 tahun di penjara, itu gak bisa. Keluar saya hormati gitu, selamat datang, welcome back. Dan nyengir, hehehe gitu saudara. 10 tahun, tidak murtad. Anda kan tahu di GA bersaksi dengan anak-anaknya. Katanya, saya bertekad, tidak usah cari pengganti istri saya. Saya hanya bilang, itu SK berakhir tahun berapa? Nah, itu tidak jelas katanya. Berlaku hari ini saja katanya. Begitu muncul, banyak orang naksir saudara. Wah gawat sekali ini. Gawat. Iya begitu muncul itu, yang tanya banyak. Sudah kawin lagi belum? Tenang, belum.
Yang naksir banyak. Saya bilang gini, dunia itu tidak adil. Kenapa kok katanya? Yang baik-baik di luar enggak laku. Ini bekas narapidana kok laku keras, saya bilang gitu. Wah ngawur katanya begitu. Nah, memang begitu. Wah yang naksir banyak saudara. Sampai kita kewalahan. Ini saya sediakan formulir pendaftaran sampean. Tapi itu kekuatan loh. 10 tahun. Selama 10 tahun saudara, Anda tahu 10 tahun itu? Kita setahun 2 kali buat acara Bahtera, dia di penjara. Selama 10 tahun kita pergi ke Amerika, dia di penjara. Kita ke Israel berkali-kali, dia di penjara. Kita ke Rusia, dia di penjara. Kita ke Malaysia, dia di penjara. Kita ke Australia, dia di penjara. Kita ke Jepang, dia di penjara. Kita kemana ke Korea, dia di penjara. Bayangin, kita kemana aja dia di penjara dia. 10 tahun. Tetap menurut saya dia punya porsi bayar harga yang luar biasa. Saya kalau lihat Pak Daniel tuh, hari ini baru pulang dari Israel. Setahun mungkin bisa 3 kali. Saya mau nyalonkan dia jadi dari wali kota atau gubernur Yerusalem. Itu hebat loh, beneran. Saya aja setahun nggak sekali itu. Bisa nggak tahan. Anda tahu waktu Bahtera itu, tim imam itu, muter 24 jam tiap 3 jam. Buat pendamaian, muter 8 hektar di Kitari loh. Itu setiap hari apa dan hari apa puasa Daniel nggak makan daging. Saya sampai sungkan. Saya makan ayam, dia makan sayur. Saya makan sapi, dia makan sayur. Saya makan kambing, dia makan tahu. Bayangin. Kalau puasa kuat, saya sih nggak kuat, saudara. Baru mau berkata, besok saya puasa langsung lapar sekali saya. Parah lah. Benar. Parah. Dengan Ibu Nani, aduh. TV gak pernah nonton. Bioskop gak mudeng. Pernah diajak anaknya itu bingung. No, itu ceritanya apa tadi? Loh, gak pernah nonton. Di Bahtera itu, kita gak pakai jubah nih. Dia diomongi, masakan acara begini engkau tidak pakai jubah. Lari ke belakang pakai jubah. Saya nggak diomongin, badi antok saya begini. Kok kayak orang ini ya Tuhan aku nih. Diem aja tuh. Sampai saya, Tuhan apakah harus pakai jubah juga? Walaupun saya bilang panas Tuhan, tapi haruskah? Diem tuh. Yang mempelai tetap pakai jubah. Kalau ada apapun saya sudah ngerti ilmunya beliau. Puasa. Nah, kalau sudah dibilang puasa lemes saya saudara. Ya tadi, begitu dengar puasa langsung lapar saya ini. Anak saya yang paling kecil sudah 4 kali puasa Ester. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, sudah 4 kali. Saya 1/4-nya Ester aja gak bisa. Anak saya yang laki ngomong gini, godain. Pi, aku puasa Mordekai, kamu tahu Mordekai itu? Puasanya persis kayak Ester, tambah abu di kepalamu, melolong-lolong di jalan itu. Oh gak jadi. Sekarang orang ini begitu rupa ingin memperdaya Tuhan soal puasa. Bayangin, puasa daging ya siap. Beli makanan untuk vegetarian. Tahu rasa sate, ini rasa ini rasanya persis sama saya bilang ini Tuhan dibodohin dong. Wong yang Daniel tidak makan yang sedap-sedapan ini sedap banget. Dan harganya lebih mahal pula. Dan gak sehat. Buat apa? Tapi orang Kristen begitu. Lebih baik kayak saya, gak kuat saya puasa. Jangan tiru-tiru. Nanti terus, sama pak. Terus gak pernah puasa. Kalau kena apa-apa salahmu sendiri loh ya. Tapi begitu. Beliau itu, waduh. Kalau
Kalau dengar suara Tuhan audible. Loh, saya tuh kalau kumpul sama mereka ini minder kok saya. Pak Hadi, Pak, waduh, naik gunung. Itu gunung mana yang belum dijelajahi? Himalaya terakhir mungkin belum. Semua, ini mau cruise. Cruise aja, aduh, saya baru pulang dari Jepang. Ngapain, Pak? Jalan-jalan. Nggak ada peperangan, Pak? Nggak ada. Saya tengkingi dari Semarang, saya iketin rohnya, terus saya nikmati. Makanan Jepang lah, ngadem saya. Kalau beliau ini cruise, membawa patok segini, saudara. Saya nggak tahu bagaimana nentengnya masuk ke Singapura, bawa patok segini. Nanti kita perang di cruise, ya haleluya. Saya kadang-kadang merasa paling tidak rohani, saudara. Pak Hadi itu liburan pun peperangan. Mendaki ke Australia nih, saya pikir liburan enggak, kita mendaki puncak apa gitu. Haleluya tenan. Luar biasa loh. Saya nggak bisa tuh. Ini cruise-nya sudah tutup pendaftaran. Kalau terlalu banyak itu nanti kapalnya pusing kaptennya itu. Tambah sofar perkusi, gubrak, bahtera pindah situ. Kapalnya bisa begini-begini, saudara. Nah, anyway, tapi itu ajaib loh. Bener. Loh, beliau itu paling nggak demen ke Cina, saudara. Disuruh Tuhan ke Cina terus. Dia bilang, aku sampai, ini bahasa Jawa yang blenger. Dia bilang, kamu blenger, saudara. Nek dengan makanannya. Aku hanya bilang gini, lu masuk restoran yang salah. Sama aja katanya. Baunya itu sudah gak suka aku. Nah, sambal terasi bagian kita berarti. Tapi itu hebat loh. Beliau itu dipakai Tuhan. Saya masih baru mulai kuliah, sudah khotbah di mana-mana. Dulu dipanggilnya Petrus Tegal, saudara. Karena memang orang Tegal. Sekarang ganti, Temanggung. Ajaib loh. Membangun sekolah, mulai dari nol. Tuhan itu luar biasa. Pak Yusak, waduh. Ilmunya gelinding, wah itu susah loh, saudara. Loh, ini kan kondisinya seperti ini ya. Secara kesehatan dan sebagainya. Anda tahu selama di GA ya. Maunya, aku mau ke lapangan. Nanti kong, tunggu semua lagi persiapan. Aku mau ke sana, sekarang. Diantar kita. Cuma ngelihat sebentar. Begitu acara mulai, dia duduk, saudara. Dia pembukaan, terus di green room, dia duduk. Duduk diem aja. Dirayu berkali-kali. Ayo kong istirahat. Nah. Kong tidur dulu. Enggak. Kali ketiga marah. Kong istirahat dulu. Jangan ucapkan itu lagi. Gak usah ngomong. Kalau sudah gitu diem semua. Rasain saya bilang gitu. Lu kira ini orang tua ini pendekar sakti ini mau dia suruh tidur. Nggak bisa. Duduk sembahyang. Nopang anak cucunya dan Anda semua kerja tuh topang. Kalau saya tidur Pak, ya wes tidur. Gak kuat. Bener. Yang terakhir. Betul kan? Belum sebut nama Anda sudah tepuk tangan. Besok kalau datang tepuk tangan ya. Begitu naik mimbar tepuk tangan. Wah lah kalau suruh sama dia. Saya cuma menang satu aja sekarang. Saya makin langsing, dia tidak. Itu aja. Loh selama GA semua turun, Pak Daniel turun, beratnya semua turun, anak-anaknya turun, dia sudah levelnya level tinggi, begitu susah. Naik. Saya nggak usah cerita lah. Anda tiap bulan kan ngerti. Saya bilang jujur dengan Tuhan, saya bilang, sebenarnya lewatlah dibandingin yang lain. Dengan tulus hati loh saya. Saya bukan merendahkan diri di atas bukit Himalaya, gunung Himalaya loh saudara.
Serius, saya ngomong ini serius. Saya tahu kelemahan saya, sangat banyak. Saya tahu ketidaksanggupan saya, sangat banyak. Dan saya ucapkan itu berkali-kali. Sama dengan acara GA ini, sebetulnya di luar kemampuan kami, enggak ada kemampuan. Tapi saya melihat ada sebuah kemampuan Tuhan yang luar biasa, yang membawa kita dalam kemenangan Tuhan yang ajaib. Saudara belajar hargai orang lain, hormati. Kelemahan itu bukan untuk bahan tertawaan. Saya itu orang yang lebih suka bicara tentang kelebihan orang lain daripada kelemahannya. Oh, kita hanya membahas, Pak. Kalau sudah berhari-hari, berminggu-minggu, topik Anda satu. Anda dalam hatimu pasti merendahkan. Dan kalau Anda sudah merendahkan orang, engkau akan direndahkan. Percayalah. Saya berdoa, Tuhan akan membuat kita jadi manusia yang rohani, bukan yang duniawi. Amen, saudara. Yang ketiga, saya tutup dengan ini. Mari kita lihat Yosua pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi orang Israel berubah setia. Ini bahaya loh saudara, kata berubah setia ini bahaya sekali. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, sebab kata berubah setia itu sama dengan kata berkhianat. Dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Achan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, ini yang ketiga, Anda perhatikan baik-baik. Kemenangan kita terhadap musuh itu sebetulnya hanya refleksi antara hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata nama Ai sebetulnya kalau Anda perhatikan adalah artinya tumpuan reruntuhan, tumpukan puing-puing, itu Ai. Joshua diberitahu, jangan semualah, kirim 3.000 orang cukup. Itu kota kecil, Yeriko aja kita libas kok. Yang mereka tidak tahu adalah setelah peristiwa Yeriko, ada orang bernama Achan yang mencuri harta Yeriko. Kemenangan mereka terhadap musuh mereka itu bukan besar atau kecilnya musuh, tapi refleksi sebetulnya dari hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita menghitung perjuangan peperangan kita berdasarkan matematika kekuatan musuh kita saja, itu hitungan akan membawa kepada sebuah kesimpulan yang salah. Hubungan kita dengan Tuhan, seberapa kita menyenangkan hati Tuhan, seberapa kita memperkenan hatinya, itu akan terwujud nanti dalam kemenanganmu ketika menghadapi lawan. Sama seperti yang saya pernah berkata, waktu Daud menghadapi Goliat, dia sebut Goliat sebagai orang yang tak bersunat. Dan dia berkata, kami ini orang yang bersunat, artinya kami orang yang punya perjanjian dengan Tuhan.
Dari dasar perjanjiannya dengan Tuhan itulah Daud itu menang. Sama ketika Abia menghadapi Yerobeam. Raja ini hanya berkata, pada kami ada perjanjian garam yang Tuhan berikan kepada Daud turun-temurun buat anak cucunya. Kamu tidak punya itu. Yerobeam tidak percaya. Walaupun pasukannya besar, dihabisi hari itu. Kemenangan kita itu bukan karena kekuatan kita. Makanya kalau orang terlalu bangga dengan kemampuan dirinya, dia sedang tidak pernah tahu hidupnya berdasarkan kekuatan kebanggaannya. Tapi ada orang-orang yang sering membanggakan dirinya. Ternyata itu belakangnya adalah orang-orang yang sebetulnya mindernya luar biasa. Ingin dapat tepuk tangan, gak ada, dia tepuk tangan buat dirinya sendiri. Terus dia rekam, dia dengerin, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Dengar ya saudara. Ai cuman kecil. Israel mati puluhan. Yeriko begitu besar, tidak tercatat ada yang mati. Karena sebenarnya urusan menang kalah kita tergantung dari urusan hati kita di hadapan Tuhan. Satu hari saya bertemu dengan hamba Tuhan yang sangat senior. Dia mengajar di Oral Roberts University selama bertahun-tahun. Satu malam kami makan malam sama-sama, saya berkata, Pastor, apa nasihatmu ya? Saya berkata begini, tiap saat dalam hidup saya ini gentar sekali dengan apa yang di depan saya mesti hadapi dengan Tuhan. Pada waktu itu kami belum punya Holy Stadium. Saya berkata, aku melihat ke depan, apa yang Tuhan taruh di hati adalah hal-hal yang besar sekali. Dan saya berkata, hatiku gentar sekali. Dia bilang, kenapa kamu gentar? Aku gentar, apakah aku bisa selesaikan dan tidak berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba orang tua itu menatap saya. Dia berkata, Pastor, selama hatimu masih terus seperti itu sebuah jaminan kamu tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Selama hatimu tahu bahwa semua ini karena Dia, iblis tidak akan bisa tuntut kamu. Selama kamu ngerti semua ini karena kemurahan Tuhan, iblis tidak akan bisa menghancurkan hidupmu. Mungkin ketika kita sudah hidup di atas rata-rata, seringkali kita bisa pergi kemanapun kita mau pergi, kita bisa beli apapun kita mau beli, tanpa hati kita itu bisa bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Padahal setiap saat Anda harus mengerti, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya masih ingat satu hari saya pulang dari gereja, saya parkir mobil saya di depan garasi. Tiba-tiba saya tahu air mata saya meleleh. Saya sendirian waktu itu. Saya lihat rumah saya. Saya hanya berkata begini, Tuhan, aku tahu siapa aku. Ketika sekolah, aku bukan orang pinter. Ketika sampai SMA, bahkan kuliah, aku tidak pernah jelas masa depanku seperti apa. Dan saya berkata, satu bata pun di rumah ini, bahkan aku tidak bisa beli. Saya bilang, kalau hari ini engkau berikan, itu karena engkau. Menjelang anak saya menikah, rumah yang persis di sebelah, bahkan Tuhan bayari, saudara. Saya nggak keluar 1 rupiah pun, tidak. Itu rumah sudah jadi bagus, dalamnya sudah furnish. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, ada banyak orang tua bermimpi, dia kerja, satu hari ketika anaknya menikah, dia bisa berkati dengan rumah yang baik. Aku bahkan tidak bermimpi seperti itu. Kalau orang tanya,
Anda siapa? Saya bilang, aku ini pelayan Tuhan. Dengan segala hormat, saudara, yaitu hati saya. Bahwa panggilan saya sebagai raja, itu cerita lain. Itu tanggung jawab. Buat saya tidak ada tidak bahan gurauan sebetulnya. Sebuah panggilan Tuhan. Tapi ketika anak mau menikah, dia berkati, saya bilang, Tuhan, lepas dari apapun, Engkau tuh memang Tuhan yang luar biasa. Anak saya bilang, tapi nanti mobilnya pakai apa? Sembayang. Tuhan, beri saya mobil baru. Saya mau bayar. Ada teman berkata, Pak, enggak bisa Pak. Saya yang disuruh Tuhan membayar mobil itu. Mau pesta nih saudara. Makanya banyak orang pikir pesta. Ada orang disuruh Tuhan bayar pestanya. Saya enggak keluar duit. Saya akhirnya berkata, ini anakmu Tuhan. Dan kau yang bertindak melakukannya. Apa rahasianya Pak? I don't know. Cuma satu mungkin saudara, tahu diri. Dan tidak usah kita meninggi-ninggikan diri kita. Tahu diri aja. Ngerti, ini kalau bukan Tuhan gak bisa. Amen saudara. Orang Israel tidak mengerti. Sekecil apapun musuh, bisa menghabisi mereka. Kalau mereka tidak beres di depan Tuhan. Segede Goliat, sebaliknya. Tidak pernah masalah buat Tuhan. Kalau ini urusan hati kita beres di hadapan Tuhan. 2016 saudara. Saya nggak bisa ceritalah, tapi saya mau berkata ada banyak perubahan akan terjadi. Mari minta Tuhan, pegangin hati kita dan jagai hati kita. Amen saudara. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa akan jadi blessing awal tahun buat semua kita. Mari tutup Alkitab Anda, siapkan hatimu. Mari angkat tubuh Tuhan ini sama-sama. Tuhan, hari ini kami mau merendah di hadapan Tuhan. Masuk 2016 ini dengan hati kami merendah di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kalau Engkau tidak bayar dengan penderitaan dan dengan nyawamu, tidak ada satupun di antara kami yang bisa berdiri di hadapan Tuhan hari ini. Bahkan kami semua binasa. Tapi Engkau yang bayar. Dan Engkau sudah berkata, sudah genap. Kami mau berkata amin Tuhan. Karena itulah kami dibenarkan hari ini. Karena itulah hari ini kami dilayakkan. Karena itulah hari ini kami diberi kepercayaan Tuhan yang besar. Bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi karena anugerah, karena favor-Mu. Hari ini kami mau terima tubuh dan darah-Mu. Kami bersatu dalam persekutuan dengan Engkau sendiri. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Makan saudara. Bersyukur buat darah-Mu. Ini darah perjanjian baru. Hidup kami hidup karena perjanjian dengan Engkau. Kami tidak ingin ambil tanah sesubur apapun kalau itu tidak ada tanda tangan dan pencurahan darah perjanjian-Mu. Kami berkata ya Tuhan, semua yang kami terima hanya yang bagian dari covenant dengan Tuhan. Dan Kau berkata, minumlah. Dengan iman kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Biar termeterai dalam nama Yesus. Biar termeterai dalam nama Yesus. Kami
memasuki tahun ini dengan Engkau sendiri ya Yesus, dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Yang diberkati berkata, tolong duduk sebentar dalam hadirat Tuhan. Saya mau cerita 1-2 hal. Saudara, tahun ini dengerin baik-baik. Kalau tidak ada perubahan, bulan Mei awal kita akan buat The Great Awakening di daerah Kupang. Kami sedang mulai buat penjajakan hari ini dan respon cukup positif. Awal Mei ada 2 hari libur itu. Kita mau gunakan untuk buat acara The Great Awakening di daerah Kupang. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu suruh kita buat seminar buat hamba-hamba Tuhan. 2 negara, 2 benua. Bulan Juni dia berkata balik ke Eropa lagi. Siapkan sebagai persiapan terakhir sebelum apa yang mengerikan terjadi. Tahun lalu Tuhan suruh berkaitan dengan pengungsi, tahun ini mulai terjadi. Saudara, ini saya baru dapat berita bahwa ada ancaman akan buat serangan teror serentak di Eropa. Sebagian berhasil dicegah, sebagian terlanjur masuk orangnya. Kita mesti doakan Eropa. Tapi para pendeta, hamba Tuhan di sana kondisinya lemah sekali. Mereka itu harus kerja, nggak bisa berkembang dengan baik gerejanya. Tapi Tuhan berkata, buat lagi sebagai persiapan final untuk mereka bisa bergerak. Tapi yang berikutnya Tuhan suruh buat di Afrika. Kalau tidak ada perubahan bulan Juli, saya akan buat seminar di Afrika. Kalau tidak ada perubahan akan dibuat di negara Zimbabwe. Bantu doa supaya apa yang Tuhan mau tercapai. Saya merasa kedatangan Tuhan sudah terlalu singkat. Besok malam kalau Tuhan izinkan atau lusa, saya nanti akan cerita apa yang Tuhan bicara dengan saya tadi pagi ketika saya doakan soal Dr. Nino ini. Enggak sekarang, biar keluarganya dengar dulu baru Anda. Tapi besok saya cerita, saya diberitahu Tuhan sesuatu yang menarik sekali, dan ini pelajaran penting buat kehidupan kita. Amen. Sebelum kalahkan saya mau ajak Anda bawa persembahanmu hari ini untuk pekerjaan misi Tuhan. Kita mau support bangsa-bangsa dan dunia. Di depan ada buku dari Pak Yusak Cipto, Kasih yang Mula-Mula. Kemudian buku saya Rekan Sekerja Tuhan. Ada buku Minta, Cari dan Ketuk. Ini pelajaran-pelajaran dia berikan tentang Above the Crowd. Penting buat saudara. Dan penting lagi ada Favor of God and Man. Kalau masih ada, cari buku saya tentang sabotase jiwa. Itu Anda perlu dengar dengan baik. Ibu Iin tulis ada khotbah tentang Masuk 2016, CD dan 2 buku tentang 4 kuda, tentang peperangan dan tentang The Great Awakening. Anda bisa dapatkan di depan sana. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bawa korban kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima penyembahan kami dengan harta ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, mari berikan yang terbaik kita pakai untuk pekerjaan Tuhan lebih ajaib lagi. Tuhan, kami bawa korban ini di hadapan Tuhan. Biar bangsa-bangsa diberkati ya Tuhan. Kami mungkin tidak pergi ke negara-negara itu, tapi dengan apa yang kami punya, kami berkata kami dalam roh kami bersama-sama. Dan tidak ada satupun negara yang tidak diberkati. Kami percaya The Great Awakening berikutnya tahun ini akan dahsyat. Kami percaya Kupang dilawat Tuhan. Kami percaya Eropa dilawat Tuhan. Kami percaya juga Afrika dilawat Tuhan. Kami percaya hidup kami berbuah lebat. Engkau diberkati dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Miliki hati yang cinta melekat ke Tuhan. Tidak ada hati yang berbelit-belit. Semuanya hati kita tulus di hadapan Tuhan. Dan berkat terbaik turun buat semua kita. Masuk 2016 dengan berkat yang terbaik. Tidak ada orang miskin di antara kita. Semua hidup